Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman penghobi tabu lampot, pecinta tabu lampot ya. Nah, kali ini saya akan membahas perbanyakan atau pembibitan ya. Perbanyakan jambu kristal atau pembibitan jambu kristal yang tepat buat kalau kita pengen nanam tabu lampot itu seperti apa. Oke, ini nanti kita hitung deh buahnya banyaknya seberapa. Nah, kali ini pohon saya ini perbanyakannya atau pembibitannya adalah cangkok ya. Kemudian kalau di tempat saya kan batang itu ada 3, kecil, sedang, sama besar. Dan ini besar, ini sejempol kaki. Batangnya awalnya adalah sejempol kaki dan ya 30 sentian lah tingginya awalnya 30 senti. Dan ini adalah ranting yang muncul setelah ditanam di pot. Ini ranting. Nah, awalnya ya ini saja, batang yang besar ini saja, batang lurus. Kemudian muncul ranting-ranting berikutnya. Karena ini udah 1 tahun lebih, sudah berbuah berapa kali ya? Ini buah keempat. Nah, ini buah keempat. Jadi teman-teman kalau mau tanam tabu lampot jambu kristal di pot, pilihlah yang cangkok. Kalau misalkan di cangkok saya nggak ada, misalkan nih okulasi pun juga nggak apa-apa ya. Cuma memang kalau okulasi agak lama karena dia kan ada pasti kecil kan, batangnya pasti kecil. Nah, pasti kecil, jadi memang agak lama kalau okulasi. Kalau informasi dari teman-teman itu okulasi bagusnya ditanam di tanah. Nah, ditanam di tanah itu perkembangannya akan lebih cepat. Kemudian kalau cangkok identik ditanam di pot. Tapi kalaupun mau ditanam di tanah pun yang pembibitan cangkok juga it's okay, nggak apa-apa. Cuman yang perlu diperhatikan adalah nanti akan saya bahas tentang kenapa sering rontok ya. Tapi saya coba dulu membahas mengenai pembibitan. Jadi kalau saya sendiri ya pernah pengalaman beli online itu yang fresh cangkok ya agak lama sih memang. Jadi bahkan ada yang 3 bulan itu belum berkembang. Jadi ya itu resiko sih kita beli online ya. Tapi kalau memang di tempat Anda toko tanaman masih sulit ya itu sebuah konsekuensi. Jadi barangkali dengan kita beli online kita jadi tahu proses dari nolnya, kita belajar terus. Tapi memang prosesnya agak lama. Kadang-kadang fotonya nggak sesuai yang difoto ya, fotonya gede yang dikirim kecil, akarnya udah banyak yang dikirim akarnya baru sedikit. Nah, itu sebuah ya, dunia online ya seperti itu ya, ada plus minusnya lah. Lalu kemudian paling ideal adalah nyari batang yang sudah besar, kemudian yang usianya sudah matang lah, usianya ya minimal udah 3 bulan ke atas lah. Pokoknya makin bagus, syukur-syukur sudah ada buahnya. Jadi wah, ini berarti pohon ini nggak mandul. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman ada gambaran ya. Jadi saya harus nyari bibit yang seperti apa. Pilihlah bibit yang cangkok dan batangnya yang besar dan usianya sudah lama. Syukur-syukur sudah ada buahnya. Nah, syukur-syukur udah, berarti kan itu membuktikan bahwa batang pohon itu udah nggak mandul gitu. Oke ya, jadi ini salah satu buktinya. Ya semua butuh proses sih, tapi ketika beberapa syarat itu Anda bisa pertimbangkan, nah itu bisa menjadi modal yang bagus buat teman-teman untuk awal-awalan lah. Kalau yang baru mencoba, ya syukur-syukur ya belinya seperti ini, udah jadilah, udah ada potnya, udah ada buahnya, udah buah yang keempat. Yang baru belajar atau yang baru memulai, cari amannya ya nyari yang seperti ini aja dulu, nggak apa-apa. Cuman kalau ya memang harganya lumayan ini. Oh ya, terus saya sampaikan juga, jadi ini nggak ada patokannya ya. Kalau udah seperti ini tuh harganya udah sesuai hobi aja, sesuai kata hati gitu. Jadi nggak ada ini dijual berapa, di tempat lain beda, udah nggak ada patokannya. Tanaman itu nggak ada patokannya, semua saling ridho, saling suka, ya sudah dibeli. Biasanya seperti itu ya. Lalu kemudian
apalagi yang perlu sampaikan dari proses pembibitan ya. Ya Anda terserah sih, kalau di pot kan, kalau saya memang sukanya ke samping. Ini tadinya udah tinggi 1,5 meter, cuman sudah saya cangkok jadi berapa ya? Jadi 7 dan semuanya udah terjual. Nah bekas cangkokannya Anda bisa lihat. Nah bekas potongan-potongannya. Jadi ini tumbuhnya ke samping. Dan kalau saya hitung ini mungkin sekitar 70-80 bakal buahnya ya. Nanti saya hitung. Yang gede juga sudah ada sih, ada 3 kalau nggak salah. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembibitan, atau saya proses pembibitannya yang seperti apa, nyari pembibitannya yang seperti apa. Nah saya kira itu ya, nanti sambil terus berjalan saya coba buat konten sesuai pertanyaan. Oke, ini kali ini mengenai pembibitannya ya. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran buat teman-teman yang masih ragu. Silahkan mencoba, disesuaikanlah dengan kondisi tempat masing-masing. Semua pilihan nih, nggak ada yang jelek sih. Kalau memang adanya di situ ya itu ya sudah, ya berarti resikonya adanya harus beli online, ya resikonya ngerawatnya lebih lama dan memang harus sabar. Tadi kan di khusus media tanam juga sudah saya bahas kan, komposisinya seperti apa. Itu tergantung dari teman-teman. Yang penting kuncinya adalah perawatan. Oke, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih semuanya.